Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh yang hadir di majelis ini, yang saya muliakan seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini adalah perkumpulan muqaddimah. Suatu saat kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap syafaatnya baik dalam kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan kita di dunia, lebih-lebih menjalani kehidupan di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah memasuki hikmah yang nomor 37 dari kitab Hikam. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada mu'allif hadzal kitab. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan kita menjadi hamba yang memang betul-betul dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Pasal hikmah yang 37 itu adalah rentetan dari hikmah yang ke-36 kemarin. Jadi kalau kemarin kita diajari oleh Ibnu Athaillah bagaimana kita wusul kepada Allah, sampai kepada Allah di alam musyahadah itu, maka kita akan memahami apa yang disebut dengan ilmul yakin, apa yang kita sebut dengan ainul yakin, dan juga hakul yakin. Bahasa yang dikembangkan oleh Ibnu Athaillah adalah ilmul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah. Tiga model inilah yang kemudian harus ada dalam diri kita sehingga kemudian kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita wusul kepada Allah dan bagaimana kita memberikan satu anggapan dalam diri kita terhadap Allah. Ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Athaillah, kanallahu wala say'at ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kana. Karena ada Allah, siapa Allah? Tadi wujudnya Allah, keberadaan Allah. Wala say'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu pun ma'ahu yang menyertainya, bersamanya. Jadi kalau Allah dulu, keberadaan Allah itu tidak pernah ditemani oleh siapapun. Apalagi Allah yang dilahirkan, itu enggak ada. Tidak ditemani oleh siapapun.
Itu Allah, keberadaan Allah. Wahwal an dan wahwa dan adapun Allah al-an sekarang alama alaihi kana tetap seperti yang dulu keberadaannya. Perkembangan zaman dunia sudah dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tidak kemudian menjadi sebab untuk menyertai Allah secara wujudiyah. Artinya apa? Ini ingin memberikan satu gambaran begini. Kalau Allah itu ada, tidak ada yang menyertai. Berarti kalau tidak ada yang menyertai itu kosong. Hanya wujud sendirian zatnya. Tidak ada yang menyertai dan tidak ada yang menemani. Maka kemudian orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, ingin mengajarkan dekat kepada Allah, harus mampu untuk meninggalkan yang menemani. Apa itu? Keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Seluruh keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita itu adalah sebab hijabnya kita dengan Allah. Sehingga kemudian dalam konteks ini, dalam hikmah yang model seperti ini diharuskan untuk keluar dari berbagai keinginan-keinginan duniawi itu. Maka puncak dari keinginan, puncak dari keinginan itu adalah orang yang tidak pernah punya keinginan. Jadi kalau keinginan itu masih numpuk dalam diri kita, berarti dia belum sampai kepada puncaknya. Ketika orang itu sudah tidak pernah memiliki keinginan apapun, maka itu yang kemudian di dalam ilmu tasawuf disebut dengan makom fana, kosong. Oke. Bagaimana kemudian kosong itu? Nanti disebutkan di sini. Apa arti dari makalah hikmah ini? Kainunatun la yusahibuha zamanun wala makan. Keberadaan Allah itu tidak ada yang menemani, sekalipun zaman wal makan, waktu dan tempat pun juga tidak pernah menemani Allah. Kenapa kemudian zaman dan makan tidak menemani Allah? Fa innahuma minal makhluqati. Karena zaman waktu yang kita pahami hari ini mulai dari jam 1 sampai jam 12 sampai jam 1 itu bergulirnya setiap hari. Itu adalah makhluk Allah. Makan pun, tempat kita berada, di posisi seperti apapun kita, di bumi belahan manapun kita berada, itu tetap makhluk Allah. Maka kemudian alam itu, makhluk itu adalah masih Allah itu. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Termasuk waktu, termasuk tempat. Apakah surga dan neraka juga makhluk? Makhluk betul? Makhluk. Tapi setiap kita sholat selalu kita berdoa, ya Allah masukkan kita ke dalam surga. Berarti masukkan kita dalam makhluk. Ini penting. Wal murad bi hadhihi al-hikmah annahu la shay'a ma'hu fi abadi kama lam yakun ma'hu shay'un fi azalihi. Jadi Allah, keberadaan Allah itu sejak zaman azali dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Tidak pernah kemudian ditemani oleh siapa, tidak pernah ditemani oleh siapa, ditemani malaikat, ditemani siapa, enggak. Allah itu keberadaannya tetap subut,
sejak zaman azali, tidak pernah berubah. Yang berubah itu kita. Yudahu dzalika qawlu fi mayati al-aqwanu sabitatun bi isbatihi mamhuwatan bi hadiyatin datihi. Ini juga ada di dalam makalah yang nomor 141 itu tentang al-aqwanu sabitatun bi isbatihi. Jadi alam itu juga tetap. Alam itu juga tetap, Allah itu juga tetap, sesuai dengan porosnya sendiri. Apa yang kemudian kita ingin kembangkan di dalam makalah ini? Orang yang usul kepada Allah adalah orang yang mampu untuk mencapai pada wilayah kekosongan diri. Dengan tiga itu, dengan ainul yakin, dengan hakul yakin, dengan ilmu yakin, maka dia kemudian mampu untuk mencapai satu ruang kosong dalam diri kita dan tidak pernah memiliki keinginan apa-apa. Maka itu dalam ilmu tasawuf disebut dengan fana. Fana itu sebagian orang kemudian mengartikan ekstas, kosong, nggak bisa apa-apa, sudah nggak ingat apa-apa. Tidak. Fana itu adalah izalatun nafsi al-madmumah. Dalam diri manusia itu ada mahmudah, ada madmumah. Manusia yang mampu untuk mencapai makom yang disebut dengan fana itu adalah manusia yang kosong dirinya dari sifat-sifat madmumah. Keinginan kita punya harta madmumah bukan? Madmumah. Tapi kalau harta itu ditasarrufkan kepada yang baik, ini yang kemudian mahmudah. Tapi memiliki satu keinginan yang ada dalam diri kita, nafsu yang ada dalam diri kita, itu tidak baik dan itu harus dikeluarkan dalam diri kita. Maka yang ada apa kemudian? Yang ada hanyalah satu sifat mahmudah. Sifat mahmudah. Keberadaan kita yang kita pikirkan bukan untuk keinginan kita, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemaslahatan umat. Yang kita pikirkan bukan untuk kekayaan kita, tapi yang kita pikirkan adalah kesejahteraan umat. Yang kita pikirkan bukan kemudian kita secara pribadi, tapi bagaimana keberadaan kita bermanfaat bagi orang lain. Itu yang kemudian dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia selama ini, kalau kita akan memikirkan dengan makom yang ini, makom fana itu adalah makom yang setiap hari, setiap waktu kita sudah tidak lagi berpikir tentang keuntungan dan diri kita, tapi kita selalu berpikir bagaimana kemudian orang lain itu bahagia. Maka banyak cerita-cerita kiai dulu, sekalipun dia tidak punya uang, kemudian ada orang pinjam uang, dia nggak punya. Tapi ada orang yang pinjam uang, dia rela untuk pinjam ke yang lainnya, untuk memberikan pinjaman kepada yang lain. Padahal dirinya tidak punya. Dan itu terjadi. Dan itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang. Kita punya uang 10.000, orang dulu, kiai-kiai dulu itu, orang punya uang 10.000, ada orang kelaparan, uang 10.000 ini diberikan, nggak mikir bagaimana keluarganya itu lapar. Tapi itu ada. Ini yang kemudian disebut di dalam makom fana di wilayah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi izalatun nafsi, kita harus mampu untuk menghilangkan nafsu-nafsu madmumah itu, yang jelek itu,
harus diganti dengan nafsu-nafsu yang mahmudah. Lah yo dunyo ditumpuk bolak-balik ya ora digawa mati to. Ora digawa mati. Semua yang kita tumpuk, segala bentuk keinginan duniawi yang kita raih hari ini digawa mati to. Boten. Tapi tidak boleh kaya kan? Harus kaya. Bagaimana kemudian harta itu harus mampu dibawa mati oleh kita? Ya ditasarufkan kepada yang berhak. Jadikan itu sebagai instrumen untuk menjadi ladang amal kita. Baru kemudian itu menjadi amal soleh yang kita bawa sampai hari akhir. Makanya kalau Nabi itu sering dawuh iku ojo pelit. Gitu toh. Jangan pelit. Kenapa? Karena harta yang kita miliki itu tasarufkan kepada menjadi amal soleh dan itu yang akan kita bawa nanti setelah kita mati. Nah itu dalam makom-makom fana banyak sebenarnya. Bagaimana tahapan-tahapan dalam mencapai dunia fana ini? Kalau kita menggunakan kaidah hikam yang nomor 35, 36 itu, maka orang yang mencapai kepada fana itu adalah orang yang punya ilmu. Makanya kalau sekali rajin-rajinlah datang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu penting. Enggak ada orang bodoh kemudian sampai kepada Allah kecuali dibuka oleh Allah. Tapi kalau kita akan menjadi manusia seumpama kita prosesnya menjadi seorang salik berjalan menuju Allah, maka yang pertama dilakukan adalah ilmu. Tuntutlah ilmu. Nah, apakah ada orang bodoh yang kemudian sampai kepada Allah? Banyak, tapi itu sudah kekuasaan Allah. Sudah kekuasaan Allah. Lah ini, makanya Nabi Daud di dalam hadis itu tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Orang usah mikir tentang zatnya Allah, pikirkan saja tentang makhluknya Allah. Kalau sampean mampu dan berpikir tentang makhluk Allah, maka di sana pasti akan sampai kepada aspek yang disebut dengan fana. Dengan cara apa? Al-ilmu. Dengan ainul yakin, dengan akul yakin. Itu yang harus kita pakai. Nah, itu makom fana. Makanya laqad kana Allah qabla wujudi. Allah itu bahkan Allah itu ada sebelum adanya wujud. Wujud kita bako. Buku ini warnanya hijau. Sebelum dicetak, hijau itu sudah ada di dalam buku. Sebelum Anda tahu bahwa ini adalah buku hijau, ini sudah ada di file komputer. Ya kan? Di file komputer, tapi tidak dicetak. Allah itu ada sebelum kita menyebut wujud. Kita mengenal Allah itu kan wujud kita bakok mukhalafatul lil hawa dis. Wujudnya Allah itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah sampai kepada otak kita. Apalagi kemudian kita sholat yang kita bayangkan Allah di depan kita, gambarnya luar biasa. Boleh, tapi yo ora tepat. Boleh, tapi yo enggak tepat. Kenapa? Karena kita memberikan satu gambaran yang itu sudah salah. Kita memberikan gambaran yang luar biasa terhadap istri kita saja kesalah, apalagi memberikan gambaran terhadap
Makanya kemudian yang kita kenali itu dengan asma wa sifatnya, bukan dengan wujud zatnya. Dari mana dasarnya? Yatafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Pasti kalau ditanya Allah itu siapa? Wujud, kita, bako, muhalafatul lil hawadis. Itu tuh. Itu sifat-sifat Allah. Baru kemudian kita akan ngomong pada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu kan bagian untuk mengenal kita kepada Allah. Lah bagaimana kemudian kita tahu kepada zatnya Allah? Maka harus sampai kepada wilayah makom yang disebut dengan fana itu terlebih dahulu. Kosong dulu. Jadi kalau kita Allah itu kan suci ya. Sesuatu yang suci itu tidak akan pernah menempel kepada sesuatu yang tidak suci. Kalau hati kita itu masih penuh dengan sesuatu yang tidak suci, jangankan Allah, kepada Nabi saja jauh. Maka sesuatu yang suci itu pasti akan dikehendaki oleh Allah karena satu ritme. Tapi sesuatu yang tidak suci, jangan pernah berharap untuk dekat dengan Allah. Nah ini hal-hal yang seperti inilah yang kemudian di dalam hikmah yang 37 ini yang ingin dikatakan bahwa ayolah mikir tentang makhluk Allah, karena dengan makhluk kita mikir makhluk Allah itu kita akan mencapai pada makom musyahadah dan kita juga bisa mencapai makom fana. Tapi 3 itu dasarnya. Al-ilmu, ainul yakin, dan hakul yakin. Kalau tidak punya ilmu itu, tidak punya ilmu tentang tauhid tapi ngomong tentang tauhid, nggak punya ilmu tentang kedokteran tapi ngomong tentang kedokteran, percaya sampean? Gak percaya kan? Oh gak ada ilmu nih. Itu gak punya ilmu kedokteran nyuntik mati pak, mati. Oh nggak tahu ilmunya. Sama kita belajar tauhid harus tahu kepada ilmu-ilmu tauhid. Ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tasawuf harus tahu. Baru kemudian kita akan sampai kepada wilayah yang disebut dengan usul di dalam ilmu tasawuf itu. Maka mulai kemarin kita akan membahas, kita digiring oleh Ibnu Athaillah untuk masuk kepada wilayah makom yang disebut dengan fana. Makanya dari awal kemudian kita kaji, keluarkan seluruh sifat-sifat madmumah dalam diri kita. Satu hari kita keluarkan, kita latih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau nggak dilatih, sekarang hari ini saya akan mengeluarkan seluruh keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Sudah, diam di kamar. Ketika diam di kamar, apakah pikirannya bagus? Apakah ketika di kamar pikirannya enggak sembarangan? Belum tentu. Oh dikir saja. Apakah dengan dikir kemudian tidak muncul keinginan-keinginan kita untuk selalu dekat dengan Allah? Karena saat kita dikir model begini ini, muncullah keinginan, saya ingin dekat dengan Allah dan saya harus dekat dengan Allah. Itu nafsu pak. Itu nafsu. Karena dengan cara model seperti itu, saya ingin dekat kepada Allah, terus saya berzikir sampai kemudian kita akan mengatakan orang sing ora dzikir, ora dekat dengan Allah. Itu sudah nafsu, sudah termakan itu. Sudah termakan oleh nafsu. Sudah dzikir. Persoalan dekat dengan Allah, Allah yang akan menuntun diri kita kepada dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, belajarlah
kita mencoba untuk keluar dari setiap keinginan dan keluar dari sifat-sifat madmumah. Mbok yo setiap hari kalau rasan-rasan 10 kali, ya 1 kali lah. Dikurangi gitu. Dikurangi jadi 9, jadi dikurangi jadi 8. Kalau satu hari kita ngomel, ibu-ibu kan yang seneng, ya harus dikurangi. Kalau ditambah ya atau tambah yang seharusnya 1 2 kali biasanya kemudian ditambah jadi 3 ngomelnya, rasan-rasannya. Wah, jauh, nggak bisa. Sekalipun punya ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga sedikit ini bisa mengantarkan diri kita menjadi manusia yang diakui oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah untuk selalu dekat dengan Allah, dan kita mencapai pada makom yang kita sebut dengan fana, dan kemudian kita menjadi manusia-manusia yang selalu menebarkan kebaikan di alam dunia, bukan hanya sekedar pada diri kita, bukan hanya sekedar pada keluarga kita, maka tebarkanlah seluruh kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita itu kepada masyarakat-masyarakat yang banyak. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, para kekasih-kasih Allah, dan mengantarkan diri kita untuk selalu menjadi manusia-manusia yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.